Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada pagi ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan karena hari ini ada sakramen baptisan maupun perjamuan kudus, maka kami akan mendengarkan firman berkenaan dengan sakramen. Dan kami mohon sekali lagi supaya Engkau hadir di sini dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini baik dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan secara khusus dan berikan juga kekuatan pada pikirannya, konsentrasinya, dan khususnya kekuatan pada suara yang seringkali terganggu. Dan Engkau memberikan juga pimpinan dan pengurapan di dalam dia memberitakan firman ataupun Injil-Mu, supaya semua kata yang dia ucapkan betul-betul berasal dari Tuhan sendiri, dan semuanya merupakan kebenaran dan bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, dan biar semua ini bisa berguna bagi kami dalam sepanjang hidup kami. Dan kalau boleh kami bisa menjadi pemberita firman juga, dan lebih banyak orang bisa mengerti tentang firman Tuhan. Kami sadar bahwa dimanapun dan kapanpun firman dan Injil disampaikan, setan pasti bekerja, dan sekali lagi kami mohon Kau kuatkan kami, supaya apapun yang mereka lakukan, kiranya acara firman tetap berlangsung dengan baik, baik penyampaian maupun penerimaan, dan kami semua dibangun oleh firman-Mu, dan Engkau lebih dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga menitipkan orang-orang yang mengikuti kebaktian ini melalui YouTube Live. Biarlah Engkau juga menjaga supaya tidak ada gangguan apapun, baik di sini dalam wifi, listrik dan sebagainya, dan juga bagi para peserta yang mengikuti melalui YouTube Live, supaya tidak ada gangguan apapun dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sakramen ya, karena kita juga akan melaksanakan sakramen. Saya kira ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya melaksanakan dua sakramen sekaligus. Dalam perjanjian lama itu ada dua sakramen, dan saya kira saudara sudah tahu tentang hal itu. Yang pertama adalah sunat yang ada dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan 14. Saya tidak akan membacakan, saudara bisa membaca sendiri. Itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dan yang kedua adalah perjamuan Paskah yang ada dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 28. Lalu ayat 43 sampai dengan 51. Ini juga tidak akan saya bacakan, dan saudara bisa membaca sendiri, karena nanti makalah akan diberikan dan saudara bisa membaca sendiri. Dan saya berikan catatan bahwa yang dimaksud dengan Paskah dalam perjamuan Paskah ini bukanlah hari kebangkitan Yesus yang dalam bahasa Inggris disebut Easter, tetapi hari keluarnya Israel dari Mesir, atau hari di mana Tuhan itu masuk membunuh anak sulung dari manusia maupun hewan yang rumahnya tidak ditandai dengan darah. Tetapi bagi rumah yang ditandai dengan darah sesuai dengan perintah dari Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, maka Tuhannya itu melewati ya. Dan kata lewat itu di dalam bahasa Inggris Passover. Karena itu
Paskah Perjanjian Lama itu disebut dengan istilah Passover. So, dalam Perjanjian Baru juga ada 2 sakramen. Jadi kita sama sekali berbeda dengan gereja Katolik. Dan kalau saya tidak salah gereja Ortodoks yang juga mempunyai 7 sakramen. Kami tidak percaya akan 7 sakramen. Kami hanya percaya 2 sakramen, yaitu baptisan, dan lalu dalam Perjanjian Baru ini baptisan dan perjamuan kudus. Jadi 2 sakramen PL, sunat dan perjamuan Paskah di dalam Perjanjian Lama, dan 2 sakramen PB, baptisan dan perjamuan kudus, ya. Sekarang pertama-tama saya akan membahas tentang baptisan yang diperintahkan oleh Yesus, dan ini memang supaya sesuatu itu bisa disebut sakramen, itu harus diperintahkan langsung oleh Yesus sendiri. Jadi baptisan ini diperintahkan dalam Matius 28 ayat 19, dan ini menggantikan sunat yang merupakan sakramen pertama dalam Perjanjian Lama, digantikan dengan baptisan yang merupakan sakramen yang pertama dalam Perjanjian Baru. Bahwa baptisan menggantikan sunat itu ada dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Ini nanti kita akan bacakan. Kita baca dulu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu satu perintah, ya. Bukan untuk pergi saja dan menjadikan semua bangsa muridku, dalam arti kita memberitakan Injil supaya orang-orang yang tidak percaya bisa percaya. Tapi di sini juga ada perintah untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentu saja perintah membaptis ini bukan orang awam yang membaptis, dan ini haruslah gereja yang membaptis. Kalau dalam kalangan karismatik dan Pentakosta saya tahu bahwa orang-orang awam tanpa kebaktian, tanpa apa, nginjili orang, langsung diceburkan di kamar mandinya sendiri, ada baknya itu, dan dibaptis sendiri seenaknya udahnya sendiri. Dan ini sama sekali tidak pada tempatnya, ya. Karena baptisan maupun perjamuan kudus, ya, semua sakramen itu harus dilakukan bersamaan dengan firman Tuhan. Jadi karena itu sekarang ada firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, sakramen itu tidak bisa dilakukan. Sekarang Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi bagian-bagian yang saya garis bawah, saya perhatikan, ya. Dalam Dia kamu telah disunat. Lalu awal dari ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi ini dianggap sebagai dasar bahwa sunat itu digantikan oleh baptisan sebagai sakramen pertama dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita memasuki poin yang kedua, perjamuan kudus, dan ini ada dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan juga dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang menggantikan perjamuan Paskah. Kalau sunat digantikan dengan baptisan, sekalipun ayatnya tidak terlalu jelas yang kita tadi baca Kolose 2 ini, ya, tetapi ayatnya ada, ya. Tapi kalau perjamuan Paskah digantikan dengan perjamuan kudus, itu mau dikatakan ayatnya ada, ayatnya sangat tidak jelas. Tapi ayatnya memang sebetulnya ada, cuma secara sangat-sangat implisit, ya. Mari kita baca Matius 26 ayat 26 dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan ini makan perjamuan Paskah, ya. Jadi sakramen kedua dari PL. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ini sifat implisit yang tadi saya katakan, ya. Pada waktu dia sedang mengadakan perjamuan Paskah beserta murid-muridnya,
tahu-tahu dia mengadakan perjamuan kudus. Jadi itu mendasari kita secara implisit bahwa Yesus sudah membuang perjamuan Paskah dan dia melakukan perjamuan kudus yang pertama di dalam sejarah. Dan karena itu kita sekarang sudah tidak ada lagi melakukan perjamuan Paskah. Demikian juga karena sunat sudah digantikan oleh baptisan, maka kita tidak lagi menggunakan sakramen sunat itu. Seringkali orang-orang Muslim itu menyerang kita dan berkata, Yesus itu sunat, kenapa kalian tidak disunat? Dan baru beberapa hari yang lalu, mungkin 1-2 hari yang lalu, waktu itu yang ada debat di sini ya, saya dengan Etika Nur itu, yang sampai ada hampir-hampir ada keributan. Kalau saudara perhatikan di tempat duduknya Franklin itu kira-kira ya, ada satu orang yang tinggi pakai peci putih, namanya dia Ipung ya. Dan orang itu kelihatannya pintar di dalam urusan agamanya sendiri ya. Dan dia bisa bahasa Arab dan kalau tidak salah sekolah di luar negeri dan sebagainya, saya tidak tahu lah. Tapi kalau dalam urusan Alkitab, kemarin yang video fit itu saya lihat, ini orang kok jadi bodohnya luar biasa ya. Tahu apa yang dia katakan? Saya tidak tahu saudara nonton videonya dia atau tidak ya. Jadi dia berkata, Alkitab dan Al-Quran, kalau Alkitab ini salah dan Al-Quran yang benar, maka orang Kristen masuk neraka dan orang Islam masuk surga. Sekarang kalau sebaliknya, Alkitab ini yang benar dan Al-Quran ini yang salah, orang Kristennya tetap masuk neraka dan orang Islamnya tetap masuk surga. Sampai di situ sudah kelihatan gilanya kan. Tapi dia lalu memberikan alasan yang lebih gila lagi. Apa sebabnya katanya? Karena kalau ini pun yang benar, yang mentaati Alkitab itu siapa? Bukan orang Kristen, orang Islam yang mentaati orang Alkitab. Nah, dia sebutkan antara lain persoalan sunat ya. Orang Islam kan disunat, sesuai dengan Yesus kan disunat. Lah orang Kristen tidak disunat kan. Lalu orang Islam tidak makan babi. Sesuai dengan larangan dalam perjanjian lama, dan Yesus pasti juga tidak makan babi. Nah orang Kristen makan babi. Dan lain sebagainya. Sehingga dia berkata, kalaupun Alkitab yang benar dan Al-Quran yang salah, tetap orang Kristennya masuk neraka dan orang Islamnya masuk surga karena mereka mentaati Alkitab. Ini kekonyolan dan kegilaan yang luar biasa karena Alkitab itu tidak pernah mengajarkan keselamatan karena ketaatan dalam persoalan sunat, kayak dalam persoalan tidak makan babi kayak. Inti dari Alkitab itu adalah iman kepada Kristus itu yang menyelamatkan. Dan iman kepada Kristus itu tidak bisa iman kepada Kristus sebagai nabi seperti yang mereka imani. Tapi harus sebagai Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Yang menjadi manusia yang sama dengan kita. Kecuali dalam hal dosa. Dan mati menggantikan kita. Memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Di atas kayu salib. Lalu bangkit dari yang ketiga. Naik ke surga dan sebagainya. Semua itu harus kita percayai. Untuk kita bisa selamat. Tidak ada dalam Alkitab ajaran yang mengatakan kita mentaati firman Tuhan dengan tidak makan babi dan dengan disunat dan sebagainya lalu kita bisa diselamatkan. Jadi inilah saya kira ya mereka itu pintar, tapi dalam urusan Alkitab jadi sangat-sangat bodoh. Dan saya menjumpai banyak sekali apologet Islam yang bersikap seperti itu.
Orangnya enggak, orangnya pinter. Dalam hal IQ dia pinter. Tapi dalam hal Alkitab kita, bodohnya gak ketulungan sudah. Dan itu yang seperti yang saya pernah katakan pada Don Ditan. Memang kamu belajar Alkitab, tapi kamu belajar Alkitab untuk nyari salahnya kan. Kalau aku belajar Alkitab, cari kebenaran. Kamu cari kesalahan, ya kesalahan yang kamu dapat. Aku cari kebenaran, kebenaran yang aku dapat. Jadi memang kalau diadu saya kok yakin ya. Sampai kapanpun mereka kalau debat berdasarkan Alkitab, mereka tidak bakal bisa menang. Tidak memungkinkan mereka menang. Kecuali kalau saya sudah pikun itu lain ceritanya. Tapi kalau selama otak saya masih beres, saya tidak bakal kalah sama mereka pendebat yang manapun. Debat berdasarkan Alkitab. Karena penafsiran mereka itu kacau balau, tidak karu-karuan. Mereka tidak mengerti ilmu penafsiran Alkitab, atau mereka memang sengaja memutarbalikkan arti dari ayat Alkitab, padahal sebetulnya mereka mengerti. Saya tidak tahu yang mana, tapi yang manapun itu menunjukkan bahwa mereka jelas bukan orang percaya. Dan karena itu kalau dikatakan Alkitab yang benar, sudah pasti mereka masuk neraka. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi jelas dari dua teks ini, perjamuan kudus itu menggantikan perjamuan Paskah sebagai sakramen kedua di dalam perjanjian baru. Sekarang saudara, tadi kita sudah bahas secara ringkas ya, tentang baptisan maupun perjamuan kudus yang menggantikan sakramen sunat dan perjamuan Paskah di dalam perjanjian lama. Sekarang saya akan membahas lebih mendetail tentang baptisannya, sakramen pertama di dalam perjanjian baru. Pertama saudara, seperti yang tadi sudah saya katakan, sakramen itu harus diperintahkan langsung oleh Yesus sendiri. Dan baptisan memang diperintahkan langsung oleh Yesus sendiri. Ini kata-kata Yesus setelah dia bangkit ya. Dalam Matius 28 ayat 19, karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, poin A saudara, baptisan itu memang tidak menyelamatkan kita. Dan ini perlu dicamkan oleh orang-orang yang nanti akan atau dibaptis atau membaptiskan anaknya. Baptisan tidak pernah menyelamatkan kita. Dan ini terlihat di dalam banyak kasus. Misalnya, yang pertama Yudas Iskariot, itu jelas-jelas dia sudah dibaptis, tetapi dia tidak selamat karena dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi kalau saudara nanti dibaptis tapi saudara tidak percaya, jangan mimpi masuk surga kecuali suatu kali saudara bertobat. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan, bukan baptisan, bukan perbuatan baik. Dan baptisan itu termasuk dalam perbuatan baik. Jadi kita tidak diselamatkan karena baptisan. Kita diselamatkan hanya karena iman. Bukan iman plus baptisan. Bukan iman plus perbuatan baik. Tapi hanya iman. Dan siapapun yang tidak setuju keselamatan yang hanya oleh iman, atau sola fide yang merupakan salah satu semboyan reformasi, saya anggap sebagai ajaran sesat. Dan Katolik jelas termasuk di sana. Mereka percaya keselamatan karena iman plus perbuatan. Di samping ajaran-ajaran mereka yang lain
punya kegilaan yang melampaui pikiran saya. Jadi tentang Maria, tentang Paus dan lain-lain, dan tentang reliks betul-betul luar biasa gila. Tapi itu sudah saya jelaskan di dalam pemahaman Alkitab. Jadi saudara yang tidak melihat sudah bisa menonton di YouTube dengan channel saya, channel Budi Astali. Pembahasan Katolik itu sedikitnya saya kira 25 session, masih ditambah lagi dengan pembahasan Martin Luther sehingga totalnya menjadi lebih dari 30, dan itu masih belum selesai, mungkin tidak tahu lagi 2 atau 3 kali, saya tidak ngerti. Tapi pokoknya lebih dari 30 session. Jadi begitu banyaknya perbedaan antara Protestan dan Katolik. Karena kalau saudara menganggap bahwa Katolik itu sama dengan Protestan atau mirip dengan Protestan, sama percaya Yesus dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang omong kosong. Memang mereka percaya Yesus, tapi percaya Yesus sebagai apa? Kalau kita memang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak bisa percaya perbuatan baik kita itu punya andil untuk menyelamatkan. Kalau kita percaya kedua-duanya, berarti kita separuh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi separuh lagi kita percaya kepada diri kita yang menyelamatkan kita sendiri. Itu bukan percaya Yesus. Itu bukan iman. Karena itu saya yakin bahwa orang Katolik yang memang percaya gereja Katolik, ajaran gereja Katolik, mereka tidak bakal selamat. Dan ini mungkin tidak berlaku kalau mereka itu orang Katolik yang sering keluyuran ke gereja-gereja lain. Mereka bisa mendengar Injil di gereja lain, lalu mereka percaya kepada Kristus. Tapi kalau itu terjadi, saya yakin lambat atau cepat Tuhan akan keluarkan orang itu dari gereja itu. Bagaimana mungkin Tuhan akan membiarkan anaknya diracuni di dalam gereja yang ajarannya sesatnya bukan main. Jadi saya tempoh hari punya murid yang ikut ajarannya Esra, ikut ajaran saya, dan menyatakan sudah percaya ajaran Reform, tapi tetap tidak mau keluar dari gereja Katolik. Saya tidak percaya dia Kristen. Kalau dia Kristen, lambat atau cepat Tuhan akan suruh dia keluar. Dia bilang dia mau tetap di Katolik untuk menginjil di sana, karena dia juga khotbah di sana. Saya dengarkan khotbahnya dia, tidak ada Injil sehuruf pun tidak ada. Jadi orang-orang yang seperti itu cuma beralasan saja. Tidak tahu mereka sungkan sama pastornya, tidak tahu mereka karena sudah di gereja itu sudah punya banyak teman. Tapi saudara, apa gunanya punya teman pastor, apa gunanya punya teman manusia biasa, kalau nanti pada akhirnya saudara tidak berteman dengan Kristus dan saudara masuk neraka? Tapi ya itulah, orang itu tetap tidak mau pindah. Ya sudah, saya sudah nasihati dia, dan saya kalau nasihati, saya nasihati terang-terangan. Tapi tidak mau, ya sudah, urusan dia dengan Tuhan. Setidaknya saya sudah melakukan kewajiban saya. Jadi saudara, kembali pada hal ini, baptisan tidak menyelamatkannya. Yang kedua saudara, contoh yang kedua, Simon tukang sihir dalam Kisah Rasul 8, itu juga menyatakan percaya dan dibaptis dalam Kisah Rasul 8 ayat yang 13. Tapi dari kata-kata Petrus kepadanya dalam Kisah Rasul 8 ayat 20-23, kata-kata itu begitu keras untuk bisa diucapkan kepada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Tidak memungkinkan. Saya akan bacakan ya. Kisah Rasul 8 ayat 13, lalu loncat ke 20-23. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Lalu loncat ayat 20 ya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena waktu Petrus tumbang tangan, orang-orang terima Roh Kudus. Lalu Simon tukang sihir ini kepingin membeli itu dengan uang. Petrus
bukan ngomong cuma ini tidak dijual, tapi dia mengatakan dengan kata-kata yang sangat keras, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ini kata-kata yang saya katakan tadi terlalu keras untuk diucapkan kepada orang yang betul-betul percaya. Jadi tidak mungkin dia percaya. Lalu mengapa tadi dikatakan percaya? Saya kira saya sudah sering mengajar ya. Alkitab itu tidak selalu menyatakan sesuatu itu menurut fakta. Tapi seringkali Alkitab menyatakan sesuatu menurut kelihatannya atau menurut pengakuan dari orangnya. Kalau orangnya mengaku percaya, disebutkan dia percaya. Kalau orang itu kelihatannya percaya, disebutkan dia percaya. Tidak selalu menuliskan berdasarkan fakta. Saya ada banyak ayat yang berurusan dengan hal itu, tapi saya kira itu bukan tempatnya dibicarakan di sini, karena saya sebetulnya tidak mau khotbah ini terlalu panjang. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Sekalipun baptisan itu tidak menyelamatkan, tapi orang yang percaya itu harus dibaptis, karena ini adalah perintah Tuhan, dan karenanya itu harus ditaati. Ketaatan kita pada perintah ini sekaligus menunjukkan bahwa kita berani mengakui Kristus di depan orang. Karena dibaptis itu makanya tidak bisa ya di kamar mandi seenaknya di jedingnya sendiri jeblung loh. Kan tidak ada yang lihat. Harus sebetulnya dalam gereja sehingga dilihat oleh banyak orang, dan itu menunjukkan bahwa kita berani mengakui Kristus di depan orang atau berani mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus. Ada orang mau dibaptis pergi ke luar negeri, minta dibaptis di sana supaya tidak ada orang yang lihat. Tapi baptisan itu sebetulnya merupakan suatu pengakuan. Nah, kalau dia baptis di luar negeri, apalagi baptis pergi kutub utara sana, tidak ada yang lihat. Itu bukan pengakuan di depan umum. Jadi saudara, kita harus berani mengaku, sekalipun itu mungkin menimbulkan kita di keadaan di mana kita dikucilkan atau bahkan dianiaya atau bahkan dibunuh, tetapi kita tetap harus berani mengaku kita sebagai orang yang percaya. Karena ingat kata-kata Yesus, kalau kamu tidak mengaku aku depan manusia, aku juga tidak akan mengaku engkau di depan Bapakku yang di surga. Ini dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, peristiwa di mana Musa itu hampir dibunuh oleh Tuhan karena lalai menyunatkan anaknya, Keluaran 4 ayat 24 sampai 26, menunjukkan bahwa Allah tidak menganggap ringan dosa dari orang yang melalaikan sakramen. Dan memang ayat ini apa yang menyadarkan saya bahwa saya sudah terlalu lama tidak melakukan sakramen. Sudah 1,5 tahun kalau tidak lebih ya. Karena sakramen perjamuan kudus terakhir kita adakan pada Paskah tahun lalu. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Karena dia tidak menyunatkan anaknya yang kedua ya. Maka Tuhan mau membunuhnya. Entah bagaimana Sipora bisa tahu, dan lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saya tidak tahu arti dari ayat itu, tapi ayat ini ya, kecuali pada bagian awalnya, tetapi bagian akhirnya saya tidak ngerti. Tetapi memang bukan tujuan saya untuk menjelaskan ini. Hanya penekanan saya bahwa sakramen itu sangat penting. Mengapa tahu-tahu bisa muncul ayat ini? Karena saya khotbah di TikTok, dan ada seorang yang menanyakan ayat ini, dan pada waktu saya menjawab,
Tuhan itu seakan-akan bicara kepada saya, kamu sendiri melalaikan sakramen. Sudah 1,5 tahun tidak melakukan sakramen. Dan karena itu saya lalu mengatakan kepada pengurus untuk mengadakan sakramen. Dan saya minta ampun kepada Tuhan karena kelalaian saya. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C, saudara. Kalau seseorang percaya kepada Yesus dan tidak sempat dibaptis, maka dia tetap selamat. Jadi ini terlihat dengan jelas dalam diri penjahat yang bertobat di kayu salib. Jelas-jelas dia tidak pernah dibaptis dan tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah melakukan pelayanan, tidak pernah melakukan apapun yang baik kecuali menegur temannya pada waktu temannya masih menghujat Yesus, ya. Kita akan baca itu dalam Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, ini penjahat yang tidak bertobat, ya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Dia sadar kalau dia berdosa, ya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini maksudnya Yesus, ya, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, iman dari penjahat sebetulnya iman yang sangat hebat. Karena apa? Dia melihat Yesus sama sekaratnya dengan dia. Bagaimana mungkin dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sementara Yesus sama-sama, kalau orang sini bilang ngatang-ngatang, mau mati sekarat sama dengan dia. Jadi ini sebetulnya iman yang luar biasa. Dan karena itu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan ini salah satu dasar bagi kita untuk mengatakan kalau orang itu mati, saat dia mati, langsung rohnya atau ke surga atau ke neraka. Kalau tubuhnya menantikan kebangkitan pada akhir zaman waktu Yesus datang kedua kalinya, tapi rohnya itu langsung atau ke surga atau ke neraka, tergantung dia percaya atau tidak. Ya, jadi kita tidak percaya tempat penantian yang dipercaya oleh banyak orang Kristen. Kalau saudara, bagi orang yang belum percaya, yang sedang sekarat, jauh lebih penting mendengar Injil supaya dia bisa percaya kepada Kristus daripada dia cepat-cepat dibaptis. Apa gunanya cepat-cepat dibaptis? Baptisnya tidak menyelamatkan. Tapi kalau dia di Injil dan dia beriman, iman itu menyelamatkan. Jadi tidak ada gunanya cepat-cepat dibaptis selama dia belum percaya pada Kristus. Jadi kalau saudara menjumpai orang seperti itu atau keluarga saudara atau apa yang sudah mau mati, tapi masih tetap bisa diajak omong, tidak usah mempersoalkan baptisan, tapi saudara injili dia. Dan karena saya sudah banyak kali mendengar kasus di mana orang yang koma itu tidak jadi mati lalu bisa sembuh kembali. Dan dia berkata bahwa dalam keadaan koma dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa berbicara. Otaknya tetap jalan, saudara. Dia mendengar dan dia tahu keadaan sekelilingnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara punya keluarga yang koma, Injil dia enak, tidak bisa bantah dia. Wong dia koma kok. Ya Injilnya sebaiknya suruh yang lain pergi. Kalau tidak saudara dianggap gila, saudara dianggap ngomong sama orang koma. Tapi suruh semua pergi, tutup pintunya, dan Injili dia. Kita tidak tahu bisa apa enggak, tapi lebih baik melakukan sesuatu yang memungkinkan selamat daripada tidak melakukan apa-apa sehingga bagi orang itu nanti tidak ada kemungkinan selamat. Jadi ingat ya, orang yang mau mati saudara injili, bukan saudara baptiskan.
Setelah diinjili, kalau memang percaya dan masih tetap ada waktu, boleh saja dibaptiskan. Tapi yang terpenting adalah imannya dan bukan baptisannya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Kita membahas tentang formula baptisannya. Yang dimaksudkan dengan formula baptisan, itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh pendeta pada waktu membaptis. Dalam kitab suci, formula baptisan ini hanya ada di satu tempat, yaitu dalam Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau mau diringkas ya dalam nama Tritunggal, tapi dalam mengucapkannya tidak boleh ya. Harus tetap dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Karena pada waktu pendeta membaptis, dia berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Tetapi sekarang perhatikan ayat-ayat di bawah ini ya. Pertama, poin A, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu ayat yang kedua dalam Kisah Rasul, ada 4 ayat saudara ya. Kisah 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, Kisah Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta metode dan sebagainya. Lalu yang keempat, Kisah Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, dalam 4 ayat dalam Kisah Rasul ini, baptisan itu kok dilakukan dalam nama Yesus atau Tuhan Yesus atau Yesus Kristus dan sebagainya. Pribadi yang sama, tapi pokoknya yang mau disebut Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Ada banyak orang yang berdasarkan kata-kata dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus ini, dalam ayat-ayat tersebut di atas, lalu mengubah atau memodifikasi formula baptisan, sehingga pada waktu membaptis, mereka mengucapkan kata-kata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini salah sama sekali, saudara ya. Karena pertama, 4 ayat dalam Kisah Rasul itu bukanlah formula baptisan. Sudah saya katakan bahwa formula baptisan itu hanya ada dalam satu tempat dalam Alkitab, yaitu dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Betul-betul tidak masuk akal kalau Yesus memberikan formula baptisan dalam Matius 28 ayat 19. Lalu rasul-rasul berani mengubahnya. Itu sama sekali tidak masuk akal, saudara ya. Kata-kata dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus mempunyai beberapa kemungkinan penafsiran, yaitu pertama poin A, sekedar berarti dibaptis dengan baptisan Kristen. Kedua poin B, dibaptis sesuai dengan ajaran Yesus. Ketiga poin C, dibaptis berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan keempat poin D, dibaptis atas otoritas Tuhan Yesus. Dan poin E, supaya pada waktu orang itu dibaptis, ia melihat kepada Kristus dan menyadari bahwa tanpa jasa penebusan Kristus, baptisan itu sia-sia. Dan poin F, dibaptis sehingga masuk ke dalam tubuh Kristus atau gereja. Yang mana yang benar saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, kata-kata itu bukanlah formula baptisan. Dan karena itu nanti ada 2 orang yang akan dibaptis ulang, karena mereka dibaptis dengan formula yang salah seperti ini, dan ini tidak sah. Semua yang dibaptis dengan formula baptisan seperti ini, yang biasanya dilakukan oleh Oneness Pentakostalisme ya, itu tidak sah baptisannya dan harus diulang. Dan kita juga bisa melihat ya, poin kedua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mereka mengatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus Kristus ini disamakan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tuhan Yesus Kristus itu hanya sama dengan anak, bukan sama dengan Bapa, bukan sama dengan Roh Kudus. Tapi kalau disamakan dengan ketiganya, ini jadi ajaran oneness, Sabellianisme yang sudah dinyatakan sebagai bidat pada abad ketiga atau abad keempat. Jadi saudara, formula baptisan yang dimodifikasi itu salah secara teologis. Ini saya kutip kata-kata William J. Tishet dalam tafsirannya tentang Roma 6 ayat yang ketiga. Dia berkata baptisan dalam nama Kristus saja, ya, dalam nama Yesus Kristus saja gitu ya. Menyangkut suatu perubahan dari formula baptisan yang diberikan dalam Matius 28 ayat 19 tidak sah sesuai dengan keputusan gereja dalam kontroversi antara Cyprian dan Stephen. Stephen ini seorang paus ya. Cyprian ini orang yang sangat terkenal juga, tapi yang Stephen ini paus. Yang belakangan dari dua orang itu berjuang atau berdebat bahwa baptisan bisa atau boleh dilakukan hanya dalam nama Yesus Kristus. Maaf, ini sebetulnya saya ganti. Jadi salah kalau ini. Dalam kontroversi antara Cyprian dan Stephen, yang belakang dari dua orang itu kok bisa lari ke sini sih? Bentar ya. Jadi yang belakangan dari orang itu maksudnya Paus Stephen itu ya, itu menentang bahwa baptisan bisa atau boleh dilakukan hanya dalam nama Yesus Kristus. Juga merupakan hal yang secara sama bertentangan hukum untuk membaptis dalam nama dari Bapa saja atau dari Roh Kudus saja. Jadi harus Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau tidak, itu tidak sah. Ini memang antara Cyprian dan Stephen ini menimbulkan perdebatan. Tetapi akhirnya gereja memutuskan bahwa Stephen yang benar. Dan baptisan harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bukannya dalam nama Yesus Kristus atau yang lain-lain. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Arti atau makna baptisan. Poin A, saudara. Lambang penyucian dosa. Ingat, lambang. Jadi baptisan bukan menyucikan dosa, tetapi lambang penyucian dosa. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu Kisah Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Karena baptisan ini merupakan simbol dari penyucian dosa, maka baptisan itu harus dilakukan dengan air. Karena air memang merupakan alat pembersih ya. Tapi sekalipun ini adalah arti yang paling populer, penyucian dosa itu ya. Tetapi itu bukanlah arti yang paling penting atau arti yang paling utama. Sekarang kita masuk dalam poin B, apa makna dari baptisan itu? Yaitu lambang persatuan dengan Kristus. Kita membaca Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi lambang persatuan dengan Kristus ya, karena dikatakan kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Apa kita sudah mati? Belum. Tapi kita dibaptis dalam kematiannya karena kita bersatu dengan Dia. Dia mati, kita dianggap sebagai mati. Demikian juga kita telah dikuburkan
Apa kita dikubur? Tidak juga. Tapi karena kita bersatu dengan dia dan dia dikubur, maka kita dianggap dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi kita dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan juga oleh baptisan. Lalu bagian ayat 5 yang saya garis bawahi, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita memang akan, kehidupan kita sebagai orang percaya akan meniru pola yang Yesus alami ya. Jadi dia pertama direndahkan, menderita, mati, disalibkan, dikuburkan, lalu dia bangkit, naik ke surga, duduk belah kanan Allah, dan akan datang kembali kedua kalinya sebagai hakim. Yang ini kita akan ikuti, saudara ya. Karena itu kalau saudara menderita, jangan heran, karena memang kita mengikut pola Kristus. Tidak ada yang bypass seperti ini, lalu membuat flyover. Harus turun dulu, menderita, sampai mati, dikuburkan. Kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, dan kita akan naik ke surga. Jadi saudara, itu pola yang akan kita ikuti dari pola dari Yesus itu ya. Sekarang saya baca lagi sekali Kolose 2 ayat 12. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, cara baptisan. Ada 3 cara, yaitu percik, tuang, dan selam. Percik dan tuang itu sebetulnya boleh digabungkan lah ya. Pokoknya bukan selam. Jadi sebetulnya kalau mau ringkas, atau selam atau non selam ya. Nah, orang yang menggunakan baptisan percik atau tuang biasanya memilih baptisan percik atau tuang karena segi praktisnya. Lebih-lebih kalau dilakukan terhadap bayi ataupun orang tua. Kalau kita membaptis bayi lalu menyelam bayi itu, ya masuk ke hidungnya anak karu-karuan, saudara. Orang tua lalu dibaptis selam, lalu baca-baca dia masuk angin bisa mati, saudara. Di samping itu baptisan selam itu, ya kita mesti punya kolam di sini kan. Kedok buat kolam yang cukup besar untuk merendam satu orang sampai, dan kan pendetanya kan juga masih masuk di dalam, biarpun pendetanya tidak terendam. Dan saya juga melihat sesuatu yang lucu, biasanya kan digeblakan kayak gini ya, pendetanya nahan kepalanya. Itu aturan dari Alkitab sebelah mana? Memang waktu saya tanya-tanya dengan teman-teman di TikTok, memang tidak semua seperti itu. Ada yang memang diambleskan gini saja. Tidak tahu dia disuruh jongkok atau bagaimana, tapi kalau diambleskan, itu lebih masuk akal daripada dibalikkan seperti ini. Ini hidung kemasukan air, nanti batuk-batuk, tidak karu-karuan. Saya tidak ngerti mereka dapat teori dan praktek itu dari mana. Tapi yang jelas kitab suci tidak mengajarkan yang seperti itu. Jadi ini tidak praktis, sekalipun saya tidak anti baptisan selam. Tetapi itu tidak praktis sama sekali untuk bayi, untuk orang tua. Dan lalu harus ada kolam di dalam gereja yang cukup besar. Dan kalau gerejanya gede, mereka baptisnya di kolam renang. Lalu kolam renangnya siapa itu? Kolam renang masih disewa untuk mereka semua, orang lain tidak boleh masuk untuk hari itu, atau bagaimana? Atau mau dibaptis di laut? Karena saya pernah memimpin satu camp di Pulau Samosir atau Danau Tobanya ya, pokoknya di sana lah ya. Dan dalam camp itu ada orang-orang yang dibaptis, mungkin kira-kira 20-an atau 30 orang, saya tidak ingat persisnya ya. Mungkin 20-an lah ya. Lah, pendeta itu ada dalam jarak mungkin lebih dari 10 meter lah. Mungkin 15 sampai 20 meter dari pantai. Itu kan danau. Ya, pantai. Pantai danau itu. Dan Danau Toba itu kan ketinggiannya tinggi sekali. Jadi dingin loh airnya.
Dan dia di sana, ini jemaatnya pergi ke sana, dibaptis, balik lagi jemaatnya. Jemaat yang kedua, pergi sana, balik. Dia di sana paling sedikit 1 jam, saudara. Dan masuk angin bagus sekali itu kalau orang baptis seperti itu. Jadi ini sesuatu yang tidak praktis. Dan karena itu kita menggunakan percik. Mau tuang juga tidak ada masalah. Saya kadang-kadang juga mencurahkan. Saya anggap percik dan tuang itu sama. Jadi orang-orang yang baptis percik pada umumnya tidak menentang baptisan selam. Tetapi orang yang menggunakan baptisan selam biasanya tidak mengakui baptisan percik dan baptisan tuang sebagai baptisan yang sah. Sehingga mereka mengharuskan baptisan ulang. Dan saya ingatkan untuk yang sudah dibaptis ataupun yang akan dibaptis, jangan mau dibaptis ulang. Karena kalau saudara dibaptis ulang, saudara menghina baptisan yang pertama, padahal itu dilakukan dalam nama Tritunggal. Nah, kalau kasusnya Indra dan Feni ini berbeda, karena formula baptisannya salah, dan karena itu dianggap tidak sah dan itu bukan baptisan. Jadi karena itu dilakukan baptis ulang dan sebetulnya bukan baptis ulang. Karena yang pertama itu tidak sah. Jadi ini baptisan yang pertama sebetulnya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima, saudara. Orang yang dibaptis, pertama orang dewasa. Syarat baptisan untuk orang dewasa, orangnya percaya kepada Kristus. Dalam kisah 241, kisah 837, kisah 16, 14, 15, dan kisah 16 ayat 31-34. Memang pendeta tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu betul-betul percaya kepada Kristus atau tidak. Dan karena itu pendeta membaptis berdasarkan pengakuan dari orang itu. Jadi saudara yang dibaptis atau CD atau apapun, saudara mengaku percaya, itu pendeta tidak bisa menilai apakah saudara betul-betul percaya atau tidak percaya. Pokoknya saudara mengaku percaya, ya pendeta akan baptis. Tapi kalau saudara mengaku percaya itu cuma di mulut dan tidak dalam hati dan pikiran saudara, saudara yang tanggung risikonya, bukan pendetanya. Ya, jadi tidak ada gunanya baptisan atau CD atau apapun kalau saudara tidak betul-betul percaya kepada Kristus. Ditanya apa engkau percaya? Ya, malah nambahi dosa, itu dusta. Jadi saudara, perkecualian hanya dalam kasus di mana terlihat dengan jelas bahwa orangnya belum sungguh-sungguh percaya. Misalnya kalau dia itu menggunakan kuasa gelap, atau kalau dia itu memang tidak pernah pergi ke gereja kecuali hari Natal, dan sebagainya. Kalau terlihat bukti yang menyolok, maka pendetanya bisa menolak untuk membaptis orang itu atau CD dan sebagainya. Ya, tetapi kalau orangnya biasa-biasa saja, pendeta tidak punya hak untuk menghakimi, lalu tidak bisa, aku tidak baptis kamu. Ya, pendeta harus membaptis berdasarkan kepercayaan atau pengakuan dari orang itu. Poin B sekarang saudara, baptisan bayi atau anak kecil. Dasar dari baptisan bayi atau anak kecil, ini yang sering ditentang oleh orang-orang yang menganut baptisan selam. Karena kalau mereka selam, biasanya mereka tidak membaptiskan bayi atau anak kecil, ya. Pertama, dalam perjanjian lama, ini dasarnya, ya. Sunat dilakukan terhadap bayi yang berusia 8 hari. Dalam Kejadian 17 ayat 9-14. Lalu dalam perjanjian baru sunat dihapuskan dan digantikan dengan baptisan. Kolose 2 ayat 11 dan 12, dan sunat dihapus itu dalam banyak ayat, kisah 115 1 dan 2, kisah 21 ayat 21, Galatia 2 3-5, Galatia 5 2-6, Galatia 6 12-15. Jadi saudara, dalam perjanjian lama sunat dilakukan terhadap bayi yang usia 8 hari yang jelas-jelas belum bisa percaya. Lalu dalam perjanjian baru sunat dihapus dan digantikan dengan baptisan. Karena itu, kalau sunat dilakukan terhadap bayi, mengapa baptisan tidak? Jadi dasarnya dari perjanjian lama, bukan dari perjanjian baru. Tapi juga ada dasar dari perjanjian baru, sekalipun ini implisit. Poin kedua ini saudara, ada 3 peristiwa dalam kitab suci, di mana dilakukan baptisan sekeluarga atau seisi rumah, yaitu kisah Rasul 16 ayat 15, kisah Rasul 16 ayat 33, dan 1 Korintus 1 ayat yang ke-16.
Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam peristiwa-peristiwa ini. Pertama, saudara, mungkin sekali dalam peristiwa ini karena baptisan seluruh rumah, ada baptisan atau anak, baptisan terhadap bayi atau anak. Ya, itu sesuatu yang memungkinkan. Dan poin kedua, adanya 3 peristiwa baptisan sekeluarga atau seisi rumah di dalam Alkitab menunjukkan bahwa baptisan sekeluarga atau seisi rumah itu adalah sesuatu yang umum pada saat itu. Dan kalau dalam keluarga ada bayi atau anak, maka pasti ikut dibaptis. Jadi jangan pikir bahwa tidak ada dasar dalam perjanjian baru tentang baptisan bayi atau baptisan anak. Dalam BL ada, dalam PB juga ada. Dan yang ketiga, syarat baptisan di mana orangnya harus percaya, itu hanya berurusan dengan orang yang dewasa dan bukan bagi bayi. Jadi orang-orang yang menentang baptisan bayi itu mengatakan tidak boleh baptis bayi, dia kan belum percaya. Orang percaya dulu baru dibaptis. Benar, tapi itu untuk orang dewasa, bukan untuk bayi. Lalu sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, pengulangan baptisan. Setiap baptisan yang dilakukan oleh gereja yang secara teoritis mengakui Allah Tritunggal, dan dalam hal ini termasuk gereja Roma Katolik, adalah sah dan tidak perlu diulang. Bahkan sekalipun pada waktu dibaptis orangnya belum sungguh-sungguh percaya, dan lalu suatu hari dia bertobat dan sungguh-sungguh dibaptis, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, dia tidak perlu dibaptis ulang. Jadi saudara dibaptis dimanapun, pokoknya dalam nama Tritunggal, dan gerejanya memang secara teoritis mengakui Tritunggal, maka itu adalah baptisan yang sah. Apa maksudnya secara teoritis mengakui Tritunggal? Dalam pengakuan iman gereja itu mereka percaya pada Tritunggal pokoknya. Perkara orang-orangnya di dalam gereja itu tidak ngerti belas tentang Tritunggal. Dan saya yakin kalau dalam gereja Roma Katolik itu 10.000 orang belum tentu ada satu yang ngerti Tritunggal. Bahkan romonya pun belum tentu ngerti tentang Tritunggal. Apalagi menjelaskannya pada orang lain. Ya, khotbah cuma 8 menit maksimum, itu gereja apa itu? Tetapi saudara, tidak peduli mereka gereja sesat, mereka membaptis dalam nama Tritunggal dan secara teoritis mengakui Tritunggal, dan karena itu baptisan mereka harus kita anggap sah dan tidak perlu diulang. Dan juga kalaupun orang yang dibaptis itu belum sungguh-sungguh percaya, lalu dia dibaptis dan belakangan dia bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh, dia tidak perlu dibaptis ulang. Baptisan ulang hanya perlu atau harus dilakukan kalau, pertama poin A, baptisan itu dilakukan oleh gereja sesat yang secara teoritis tidak mengakui Allah Tritunggal, seperti saksi Yehova. Lalu juga oneness atau Jesus only, ini oneness Pentakostalisme. Karena itu saudara hati-hati dalam memilih gereja ya. Karena sekarang ini ada gereja-gereja Protestan yang liberal itu sedikitnya 50% dari gereja Protestan itu adalah liberal. Dan orang-orang yang liberal itu secara teoritis tidak lagi mengakui Allah Tritunggal. Saya pernah membahas buku yang ditulis oleh pendeta dari gereja yang liberal. Dan dalam pembahasan itu jelas sekali kacau balau doktrin Tritunggalnya. Tidak ngerti apa-apa tentang Tritunggal, ngawur saja habis-habisan. Jadi dia tidak mungkin percaya pada Tritunggal yang dia tidak mengerti. Poin B, saudara, baptisan ulang hanya perlu atau harus dilakukan kalau baptisan yang pertama dilakukan bukan dengan menggunakan air, seperti baptisan menggunakan bendera dalam gereja bala keselamatan atau Salvation Army. Saya tidak tahu dari mana di dalam otak mereka bisa keluar ide membaptis orang dengan bendera. Kenapa bendera? Dari mana bendera? Tidak ada secuil pun dasar Alkitab. Tapi itu yang mereka lakukan, membaptis dengan bendera. Jadi digeberkan gini orangnya. Itu bukan baptisan. Pembaptisan
dengan bendera sama sekali tidak alkitabiah dan sama sekali tidak ada dasar Alkitabnya. Ini bukan baptisan dan kan itu jelas harus diulang. Sebetulnya bukan diulang. Karena baptisan yang pertama sebetulnya bukan baptisan, jadi harus dianggap tidak ada. Dan poin C yang harus diulang adalah baptisan dengan formula baptisan yang salah. Dan ya, ini yang akan kita lakukan terhadap saudara Indra dan Feni. Karena dalam surat baptis mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau baptisannya model seperti itu, harus diulang karena itu formula baptisan yang salah. Sekarang kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Pertama saudara, ini juga diperintahkan oleh Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sama seperti baptisan, sekalipun perjamuan kudus tidak bisa mengampuni dosa atau menyelamatkan kita, tetapi karena itu diperintahkan oleh Tuhan, kita harus mentaatinya. Tapi berbeda dengan baptisan yang dilakukan hanya satu kali, maka perjamuan kudus harus dilakukan berulang-ulang. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25b dikatakan setiap kali kamu meminumnya. Jadi ini berulang-ulang. Cuma frekuensinya berapa? Tuhan tidak memberitahukan. Ada gereja yang mau sebulan sekali, ada gereja yang mau 3 bulan sekali, mau setengah tahun sekali. Itu terserah kebijaksanaan gerejanya, tidak ada masalah sebetulnya. Sudah dalam menentukan perjamuan kudus, memerintahkan perjamuan kudus, Tuhan kita tidak menentukan berapa sering kita harus melakukan perjamuan kudus. Jadi ini tergantung kebijaksanaan gereja. Poin yang kedua, simbol yang kelihatan dalam perjamuan kudus. Simbol-simbol yang kelihatan dalam perjamuan kudus ialah pertama, roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus. Saya di sini hanya membahas ajaran reform yang kita percayai. Saya tidak membahas ajaran Katolik, ajaran Luther ataupun gereja Lutheran. Saya tidak membahas ajarannya Zwingli maupun gereja-gereja Baptis. Tapi saya langsung hanya memberikan ajaran reformnya ya. Roti dan anggur itu menggambarkan tubuh dan darah Kristus. Jadi bukannya perubahan zat seperti yang dipercaya oleh gereja Roma Katolik. Lalu pemecahan roti dan penuangan anggur yang menggambarkan penghancuran tubuh Kristus dan pencurahan darah Kristus. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, arti perjamuan kudus. Saudara, saya langsung berikan juga pandangan Calvin atau Reform. Poin A, Kristus bukan hadir secara jasmani. Ingat, manusia Yesus itu tidak maha ada. Dia naik ke surga dan dalam Kisah Rasul 3:21 dikatakan dia harus tetap di sana sampai waktu pembaharuan segala sesuatu, berarti itu sampai akhir zaman. Waktu dia datang kembali, baru dia tubuhnya turun lagi ke dunia. Tetapi saudara, sekarang dia tidak hadir di dalam dunia ini secara jasmani karena manusia Yesus itu tidak maha ada. Keilahiannya maha ada, manusianya tidak. Dia hanya di sorga, tidak ada di dunia. Jadi karena itu perjamuan kudus versi Katolik maupun Lutheran dan Luther sendiri itu salah sama sekali. Karena mereka menganggap Yesus hadir secara jasmani. Dan Yesus tidak mungkin hadir secara jasmani manusianya. Yesus hadir secara rohani, ilahinya bisa hadir. Tetapi manusianya tidak bisa. Sekarang kita bandingkan ya. Sebelum itu, jadi saudara, perjamuan kudus itu adalah suatu persekutuan dengan Kristus. Karena dia hadir secara rohani, maka perjamuan kudus itu suatu persekutuan dengan Kristus. Memang dia juga hadir dalam kebaktian kita ya. Tanpa perjamuan kudus atau apapun dia hadir. Tetapi dengan adanya ayat seperti ini, mestinya dia dianggap lebih hadir. Kita tidak punya tingkat kehadiran. Atau kita hadir atau kita tidak hadir. Tapi Allah itu berbeda dengan kita. Dia punya tingkat kehadiran. Dia lebih hadir dalam diri orang Kristen daripada hadir dalam diri orang yang tidak Kristen. Dia lebih hadir dalam diri manusia daripada batu, pohon, dan sebagainya yang bukan makhluk hidup. Jadi saudara, ada tingkat kehadiran juga. Ada sikap kehadiran yang berbeda. Dia hadir bersama orang jahat maupun orang yang percaya. Tapi dalam hadir bersama orang jahat, dia hadir dengan mata mendelik,
murka kepada orang ini. Tapi pada waktu dia hadir bersama orang percaya, dia hadir dengan cara memberkati, memimpin, dan sebagainya bagi orang percaya itu. Dia hadir karena dia mengasihi orang percaya itu. Saudara, saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi saudara, perjamuan kudus itu kalau dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan untuk memperingati, lalu untuk memberitakan kematian Tuhan. Di sini ditambahkan dengan satu arti lagi. Dalam perjamuan kudus itu ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan dengan Yesus. Sekarang kita masuk dalam poin B. Perjamuan kudus bukan sekadar peringatan. Kalau memang sekadar peringatan, ini yang dipercaya oleh Zwingli ya, hanya peringatan. Kalau memang sekadar peringatan, sudah, mengapa ada ayat seperti 1 Korintus 11 ayat 26-30? Saya bacakan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum tawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum tawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kan itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dia sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau perjamuan kudus itu cuma merupakan suatu peringatan, mengapa bisa ada hukuman Tuhan atas orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak? Ini tidak masuk akal sama sekali. Poin C, saudara, roti menguatkan kita karena ini suatu makanan, dan anggur memberikan sukacita. Bahwa dalam perjamuan kudus digunakan roti dan anggur menunjukkan bahwa perjamuan kudus bisa menguatkan iman kita dan memberikan sukacita. Tetapi tentu saja syarat dalam 1 Korintus 11 ayat 27-32 tadi, yang sudah percaya dan sebagainya itu ya, dan tidak memelihara dosa, itu harus ditaati. Kalau kita tidak mentaati, bukan saja tidak ada berkat, tetapi tadi kita sudah melihat akan bisa ada hukuman dari Tuhan, ada kutuk dari Tuhan, sehingga ada yang menjadi sakit dan bahkan mati. Sekarang poin D, perjamuan kudus juga menggambarkan persekutuan orang percaya. Jadi maksudnya kalau tadi persekutuan dengan Tuhan, sekarang persekutuan yang horizontal antar sesama kita. Karena makan dan minum dari roti dan anggur yang satu atau sama. Dalam 1 Korintus 10 ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Jadi saudara, roti yang digunakan di dalam perjamuan kudus ini harus satu roti. Ada orang yang tanya, loh kalau jemaatnya 10.000, 15.000, saya gak ngurus, pokoknya satu roti, mau rotinya diparut, lalu setiap orang dikasih beberapa butir sukanya. Tapi pokoknya harus satu roti, karena ayat ini mengatakan satu roti dan ini ada artinya. Kalau tidak ada artinya, tidak usah dipedulikan. Misalnya Yusuf mengadakan perjamuan kudus pertama di ruang atas kan, tapi itu tidak ada artinya. Jadi kita tidak harus, ya memang kita sekarang di ruang atas, tapi tidak ada keharusan seperti itu. Mau di ruang bawah, mau dimanapun itu tak sukanya. Karena di ruang atas itu tidak ada artinya. Tapi satu roti ini ada artinya, yaitu satu tubuh. Jadi kata satu roti ini tidak cocok dengan penggunaan hosti dalam perjamuan kudus. Karena itu jangan merasa heran kalau gereja kita tidak pernah menggunakan hosti. Hosti itu bukan satu roti, saudara. Sudah dalam bentuk kecil-kecil lah. Kecuali dia gunakan hosti yang buah salah tombok, itu tidak masalah. Tapi mereka cari praktisnya dan mereka tidak. Saya yakin kok mereka tidak ngerti ayat ini. Dalam penggunaan hosti, saudara, maka satu roti itu tidak terlihat. Padahal itu berarti satu tubuh Kristus. Ya, ini kata-kata Joseph. Jadi ini bukan penafsiran saya,
Saya mengambil dari tafsirannya Charles Stott dalam tafsiran tentang 1 Korintus 16. Karena untuk kebiasaan atau tradisi menggunakan hosti yang diletakkan secara utuh di dalam mulut dari peserta perjamuan kudus menghapuskan suatu elemen berarti yang penting dalam sakramen ini. Charles Stott ini seorang penafsir maupun ahli teologi reform. Saya tidak bilang kalau seperti itu harus benar, tetapi sedikitnya saya punya dasar dari kata-kata Charles Stott ini. Dan dia juga punya dasar Alkitab dari 1 Korintus 17 tadi. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus? Tidak semua orang boleh mengikuti perjamuan kudus ya. 1 Korintus 11 ayat 27-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi saudara, orang harus mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan karena itu perjamuan kudus selalu diumumkan 1 minggu sebelumnya, supaya dalam sepanjang minggu saudara bisa mempersiapkan diri, mengintrospeksi diri, membuangi dosa dan sebagainya, supaya tidak ikut perjamuan kudus dengan cara yang salah, yang nanti menimbulkan hukuman atau hajaran Tuhan. Jadi saudara, 1 Korintus 11 ayat 27-32 ini jelas menunjukkan bahwa tidak sembarang orang boleh mengikuti perjamuan kudus. Orang yang boleh ikut perjamuan kudus hanyalah orang yang memenuhi semua syarat di bawah ini. Pertama poin A, sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Poin B, sudah dibaptis. Dalam PL saudara, orang yang belum disunat tidak boleh mengikuti perjamuan Paskah. Lagi-lagi di sini kita menggunakan dasar dari perjanjian lama. Ini kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 44 dan 48. Seorang budak belian barulah boleh memakannya, makan perjamuan Paskah maksudnya, setelah engkau menyunat dia. Jadi sunat itu sakramen pertama dalam PL, perjamuan Paskah kedua adalah logis kalau sakramen pertama harus sudah dilakukan, baru boleh ikut sakramen yang kedua. Ayat 48, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Karena itu dalam perjanjian baru, orang yang belum dibaptis juga tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Ini sebetulnya logis karena orang yang belum mengikuti sakramen pertama adalah aneh kalau dia diizinkan mengikuti sakramen yang kedua. Sekarang poin C saudara, syarat mengikuti perjamuan kudus tidak hidup dalam dosa atau memegangi dosa dengan sikap tegar tengkuk. Saudara, saya di dalam buku saya sebetulnya membahas banyak penafsir ya. Tetapi banyak penafsir itu kalau saya pikir-pikir dan saya mau terapkan dengan sungguh-sungguh, saya pikir tidak ada orang yang bisa ikut perjamuan kudus, termasuk saya sendiri. Dan rupanya Calvin juga berpendapat seperti itu, sehingga dia memberikan penafsiran yang sangat berbeda dengan orang-orang yang menerapkan secara sangat keras seakan-akan tidak boleh ada dosa sedikit pun. Kalau ada dosa sedikit pun, terima hukuman bukan terima berkat. Ini tafsir dari Calvin ya. Tentang 1 Korintus 11 ayat yang ke-28. Kamu melihat di sini suatu metode yang paling mudah dipahami. Jika kamu ingin menggunakan dengan benar manfaat yang diberikan oleh Kristus, bawalah iman dan pertobatan. Karena itu berkenaan dengan dua hal itu, ujian harus dilakukan. Jika kamu ingin datang dengan persiapan yang layak, di bawah pertobatan, saya juga mencakup kasih. Sebab orang yang telah belajar untuk melepaskan dirinya, sehingga ia dapat menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus dan pelayanannya,
tanpa ragu akan dengan hati-hati menjaga kesatuan yang telah diperintahkan oleh Kristus. Pada saat yang sama, perhatikan ini ya, yang saya warna merah ya, bukan iman atau pertobatan yang sempurna yang diperlukan, seperti yang didesakkan atau dipaksakan melampaui batasan-batasan yang benar oleh beberapa orang. Suatu kesempurnaan yang tidak dapat ditemukan dimanapun akan menutup selamanya perjamuan dari setiap individu dari umat manusia. Jadi Calvin mengatakan ada orang-orang, dan memang banyak, menekankan kesempurnaan yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Dan kalau dipercaya penafsiran seperti itu akan menutup perjamuan kudus bagi setiap orang di dunia ini. Karena tidak ada yang bisa sempurna seperti itu. Jadi Calvin memberikan memang harus dengan iman dan pertobatan, tetapi dia tidak menuntut kesempurnaan model seperti itu yang akan membuat semua orang takut ikut perjamuan kudus. Saya lanjutkan kata-kata Calvin. Namun jika kamu merindukan kebenaran Allah dengan keinginan yang sungguh-sungguh dari hatimu, dan gemetar, perhatikan semua ya, gemetar di bawah suatu pandangan atas kesengsaraanmu, bersandar sepenuhnya pada kasih karunia Kristus, dan bersandar padanya, ketahuilah bahwa kamu adalah tamu yang layak untuk mendekati meja. Layak maksud saya dalam hal ini, bahwa Tuhan tidak mengucilkanmu, meski dari sudut pandang lain ada sesuatu dalam dirimu yang tidak seperti seharusnya. Kita semua adalah manusia berdosa. Dan kita tidak mungkin untuk sedikit waktu pun kasih waktu 1 minggu membereskan diri kita supaya layak ikut perjamuan kudus. Lalu seminggu jadi suci murni. Tidak ada satu orang bisa lakukan itu, termasuk pendetanya dan pendeta siapapun juga. Jadi saudara, yang penting saudara tidak memegangi suatu dosa dengan sikap tegar tengkuk dan memang dari dalam hati saudara sengaja tidak mau bertobat. Kalau saudara mau bertobat tetapi tidak bisa dan terus-menerus jatuh dalam dosa itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi saudara ikut perjamuan kudus. Saudara percaya pada Kristus, saudara tetap orang berdosa. Selama saudara punya keinginan untuk membuang dosa, ikut dalam perjamuan kudus ini. Kita nanti sebelum perjamuan kudus kita akan minta ampun dosa. Jadi jangan karena ada dosa yang tidak bisa saudara buang, lalu tidak ikut perjamuan kudus. Selama saudara punya niat untuk membuang. Tapi karena kelemahan diri kita sebagai manusia, setiap kita punya kelemahan masing-masing. Yang satu tidak bisa membuang kelemahan A, yang satu tidak bisa membuang kelemahan B, yang satu tidak bisa membuang kelemahan C, dan seterusnya. Beda-beda. Dan karena itu jangan kita saling menghakimi sesamamu. Kamu melakukan A, kok ikut perjamuan kudus. Lah kamu sendiri lakukan B. Walau gegeran tidak karuan. Jadi saudara, pertama saudara percaya, sudah dibaptis. Dan dalam urusan memegangi dosa ini, pokok saudara ada niat yang sungguh-sungguh, tapi karena kelemahan saudara terus jatuh dalam dosa itu bukan halangan untuk ikut di dalam perjamuan kudus. Dan ini penafsiran dari Calvin yang saya percayai. Sampai di sini firman Tuhan tentang sakramen. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita masuk dalam doa lebih dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan, dan kami belajar tentang sakramen dalam PL yang sudah lalu maupun dalam PP, dan dalam PP tentang baptisan maupun tentang perjamuan kudus, baptisan yang sah dan yang tidak sah, dan juga perjamuan kudus yang harus diikuti dengan cara yang benar dan bagaimana cara yang benar itu, supaya tidak diekstrimkan sehingga semua orang takut mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa untuk kedua sakramen yang akan kami lakukan ini.
Kiranya Engkau memimpin, mengarahkan hamba-Mu dalam memimpin sakramen, dan Engkau juga memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya kedua sakramen dari awal sampai akhir, sehingga semuanya betul-betul dilakukan dengan benar dan betul-betul sah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.